Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Kaira and Kairan Channel. Kali ini kita akan healing ke tempat-tempat yang sejuk nih. Bukan lagi ke puncak yang macet atau kota Bandung mungkin sudah bosen ya. Kita melipir mencari suasana baru sedikit ke daerah Ranca Bali Ciwidey. Kita akan mencoba menginap di satu villa dengan suasana alam yang sejuk dan asri dengan vibes Bali nih. Juga plusnya lagi ada private jacuzzi atau kolam air panasnya. Yuk kita review bareng-bareng Astakaya Cottage Ciwidey. Tapi sebelum berlanjut reviewnya, yuk teman-teman yang suka dengan video-video di Kaira and Kairan Channel segera like, share videonya, dan subscribe channelnya ya. Biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya, jangan lupa juga untuk diaktifkan notifikasinya ya. Kami menempuh perjalanan dari Bekasi teman-teman, kemudian melalui Tol Jor kami ke arah Bandung melalui Jalan Layang MBZ. Nah, ini kalau teman-teman melihat jalan layang MBZ-nya ini agak terpantau lengang, lancar gitu ya teman-teman, tidak banyak kendaraan karena kami berangkat ke Ciwidey-nya itu di hari Senin teman-teman. Di hari Senin di awal Oktober, jadinya tidak saat liburan sekolah, tidak saat weekend juga. Jadi ini terpantau lancar ya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya ke Bandung kan keluar tolnya di Pasteur ya teman-teman. Nah ini kita ambilnya pintu tolnya Soroja, Pasir Koja, Lui Panjang teman-teman. Nah ini kita lurus terus, nanti ada bacaannya Soreang gitu ya teman-teman ya. Nanti ambil yang sebelah kanan teman-teman, yang Marga Asih Soreang Ciwidey. Nah, kemudian ada percabangan lagi, kita ambil yang sebelah kanan Katapang Soreang Ciwidey teman-teman. Nah ini sudah keluar pintu tol Soreang teman-teman. Nanti teman-teman ikutin Gmap saja pokoknya. Itu titiknya tepat sekali. Kalau teman-teman ketik Astakaya Cottage maka nanti akan diarahkan memang langsung titiknya ke tempat yang kita tuju, Astakaya gitu ya. Nah ini kita melewati alun-alun Soreang teman-teman. Nah ini ada petunjuk jalan lagi, pokoknya ke arah Ciwidey ya teman-teman, lurus aja. Nah, kalau teman-teman sudah sampai pertigaan, di mana di sini ada papan iklan jarum ya teman-teman, kemudian petunjuk arah Desa Wisata Lebak Muncang, teman-teman belok kanan ya. Nanti nggak jauh dari sini, sebelah kiri tuh udah sampai teman-teman ke Astakaya Cottage. Astakaya beralamat di daerah Cikarai, Sindang Sari, Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Nah, teman-teman masuk aja. Di sini parkirannya cukup luas, teman-teman. Ini ada restoran namanya Bali Tiara, teman-teman. Ini masih satu kesatuan dengan Astakaya Cottage ya. Nah, ini ke arah lobinya. Lobinya benar-benar minimalis. Nuansanya udah asri-asri, vibes Balinya udah mulai berasa nih, banyak pepohonan gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga terpampang produk-produk dari Botanical Essential, teman-teman. Nah, ini bisa mengarah ke restoran ya jalannya. Nah, ini staff-staff di Astakaya Cottage dan juga di restoran Bali Tiara ramah-ramah ya, teman-teman. Kami dibantu untuk proses check-in-nya cukup cepat. Ini dimintakan untuk KTP saja, teman-teman, untuk pengganti depositnya ya, atau bisa juga deposit uang tunai. Saya lupa nominalnya berapa, besoknya dikembalikan seperti itu. Tapi saya memilihnya untuk meninggalkan KTP aja ya, teman-teman. Nah, dikarenakan kami tibanya lebih awal, jam 12 siang nih, teman-teman, sedangkan check-in-nya dimulai dari jam 2. Ini kami menikmati welcome drink dulu di restoran Bali Tiara ini ya. Ini disediakan tadi jus strawberry, ada pandan leci tea, dan ada infused water gitu ya. Nah, ini bagian belakang dari Bali Tiara ini masih dalam satu area restoran nih, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya breakfast atau makan malam tuh bisa sampai ke belakang sini gitu ya. Nah, ini walaupun terlihat mataharinya cukup terik, teman-teman, tapi di sini udaranya udah lumayan dingin-dingin sejuk gitu ya, teman-teman. Jadinya enak banget nih duduk-duduk di sini sambil nunggu nanti proses check-in-nya. Ini ada fasilitas mini playground-nya, teman-teman. Jadi ini lumayan banget kalau buat anak-anak sambil nunggu biar nggak pada bosen gitu ya. Kalau kita sih orang-orang tuanya bisa sambil lihat pemandangan nih, sambil lihat villa-villa yang lagi dibersihin gitu ya, sambil menikmati welcome drink juga. Nah, ini tipe villa namanya Para Ratu yang family room, teman-teman. Di dalamnya ada 2 bedroom ya. Di Astakaya ini ada 2 unit, teman-teman, yang Para Ratu family room. Nah, luasnya itu 142 meter persegi per unitnya, teman-teman. Nah, ini namanya Kala Room, teman-teman. Ini 1 bedroom juga. Ini luasnya yang paling minimalis 80 meter persegi. Tapi kamarnya luas kok, teman-teman. Hanya kolamnya itu agak kecil memang. Di Astakaya Cottage ini yang tipe Kala Room ini ada 8 unit, teman-teman. Nah, ini dilihat ya, untuk suasananya bener-bener asri banget, estetik banget deh, instagramable. Kalau misalnya mau foto-foto di sini itu tinggal siapkan kamera dan juga siapkan outfit keluarga yang matching, teman-teman, karena banyak spot-spot menarik lainnya. Astakaya berasal dari nama Sangsakerta yang artinya itu tempat raja dan ratu, teman-teman. Astakaya mengusung konsep Bali minimalis dan modern dengan tujuan memberikan pengalaman tinggal kepada tamu yang ingin merasakan suasana kota Dewata Bali. Astakaya adalah tempat yang ideal untuk memulihkan diri dari hari-hari yang panjang. Kita bisa relaksasi dengan berendam air panas dengan pemandangan alam Ciwidey yang teduh dan asri. Nah, kita sudah sampai ke spot paling instagramable di Astakaya Cottage ini, teman-teman. Ini kawasan 8 unit Para Ratu 1 bedroom ya, teman-teman. Ada 8 unit, dimana per unitnya itu luasnya 100 meter persegi. Nah, saya memesan tipe yang ini, teman-teman. Ini bagus banget, pemandangan kiri kanannya itu ada pepohonan, teman-teman. Jadi lorongnya ini sangat estetik sekali kalau untuk divideokan atau foto ya, teman-teman. Ini kita memasuki kawasan untuk tipe room yang Odessa, teman-teman ya. Ini ada taman-taman, kebun-kebun, dan juga ada lapangan rumput yang cukup luas, teman-teman. Ini untuk acara kegiatan outdoor juga bisa di sini, teman-teman. Ini sebelah kirinya ada kebun untuk bunga matahari, ada kebun stroberi, dan juga ada kebun cabai dan juga bumbu-bumbu lainnya di sini karena ada fasilitas untuk gardening untuk anak-anak ya, teman-teman, di sini. Jadi nanti bisa petik stroberi gratis di sini. Namun untuk tanaman lainnya seperti cabai, daun bawang, dan lain-lain itu perlu konfirmasi dari front office dulu ya, teman-teman, gitu.
Nah, bisa dilihat teman-teman, ini untuk lahannya cukup luas untuk family gathering atau untuk employee gathering bisa banget teman-teman. Nah, ini untuk kebun bunga mataharinya di sini bagus banget untuk foto-fotonya teman-teman. Apalagi cuacanya lagi cerah nih ya, gunung-gunungnya kelihatan. Pokoknya setiap spot-spot di sini tuh instagramable banget teman-teman. Kalau buat foto-foto di sini pasti banyak kesempatan ya, jadi jangan khawatir. Nah, ini untuk tipe namanya Odessa One Bedroom teman-teman. Ini ada 3 unit di Estakaya Cottage ini. Luasnya sekitar 144 meter persegi teman-teman. Ini lagi dibersihkan ya. Kemudian sebelahnya lagi itu ada Odessa yang family room teman-teman. Dia ada 2 unit juga. Bedanya apa dengan yang Pararatu tadi? Ini luasnya cukup luas, 224 meter persegi teman-teman. Kemudian di tengahnya itu ada area makan keluarganya, jadi lebih luas dan kolam renangnya juga lebih luas gitu teman-teman. Nah, karena penasaran, saya minta izin untuk masuk di Odessa One Bedroom ini teman-teman. Ini masih dalam tahap dibersihkan ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kamarnya cukup luas ya teman-teman ya. Dan untuk kolam renangnya, ini kolam renang air hangat semuanya ya teman-teman. Yang membedakan adalah luas kolam renangnya teman-teman. Jadinya dari Kalarum, Pararatu, Odessa itu yang membedakan bentuk dari kolam renangnya tadi dan luas kamar dan villanya gitu ya. Nah, setelah kami room tour nih teman-teman, kami kembali lagi ke arah lobby, menemui resepsionisnya menanyakan apakah kamar kami sudah siap seperti itu ya. Nampaknya masih dibersihkan, belum ready, jadi kami memutuskan untuk mampir ke restoran Bali Tiara dulu, mencicipi makanannya. Nah, ini saya pesen nasi goreng sapi untuk adiknya, untuk si kakak ini ada smoked beef creamy carbonara pasta ya. Kalau untuk suami saya ini ada chicken parmigiana. Nah, ini makanan-makanannya lumayan enak teman-teman. Untuk harganya ya masih setara restoran di mall gitu lah ya. Nah, setelah kami makan teman-teman, kebetulan sudah ready nih untuk kamarnya. Memang tepat jam 2 ya, sesuai dengan waktu check-in yang tertera. Kami dapatnya di Pararatu 8 teman-teman. Ini paling pojok dekat dengan tangga yang ke arah Villa Odessa ya. Nah, ini untuk pemandangan di luar kamarnya nih teman-teman ya. Ada jacuzzinya teman-teman atau mini whirlpoolnya. Ini lebar dan panjangnya itu sekitar 3 meter kurang lah teman-teman ya, 2 meter lebih gitu ya. Nah, ini kenapa kami memutuskan di Pararatu ini, karena untuk panjang dan lebar kolamnya tuh pas gitu ya. Kalau misalnya untuk yang Kala kayaknya masih kurang cukup lebar. Sedangkan untuk kolam yang Odessa itu panjangnya lumayan panjang teman-teman, cuma lebarnya sempit gitu. Nah, makanya win-win solutionnya kami ambilnya yang Pararatu ini aja teman-teman. Nah, ini untuk luas kamarnya ya lumayan. Hanya saja nih penataan tempat tidurnya memang cukup unik ya. Jadi agak maju ke arah pintu gitu. Jadinya TV-nya itu pas sekali di depan tempat tidurnya gitu ya. Tempat tidurnya ini king size sih kayaknya teman-teman, soalnya cukup lebar. Di belakang tempat tidurnya itu ada semacam meja kerja atau bisa juga digunakan untuk meja makan teman-teman gitu. Jadi ini ada 2 pintu ya teman-teman, kiri dan kanan, semacam pintu kaca yang bisa digeser gitu teman-teman. Tapi itu ada kuncinya kok, jangan khawatir, dan juga ada gordennya, jadi kalau malam bisa ditutup. Cuman view-nya keluarnya bagus, jadinya ada 2 pemandangannya kiri dan kanan gitu ya. Nah, yang saya lihat menjadi kelebihan dari kamar ini teman-teman, ini tuh banyak sekali laci penyimpanannya teman-teman. Jadi di bawah tempat tidur, di tempat meja kerja tadi, dan juga ini lemarinya ada 2 gitu ya, sebelah-sebelahan gitu teman-teman. Jadi yang satu tuh ada gantungannya, yang sebelah sini tuh kayak cuman ada drawer-drawernya aja gitu. Nah, ini yang saya rasa tidak ada di kamar ini adalah bathrobe-nya teman-teman. Itu untuk sendal kamarnya ada ya. Laundry bag-nya juga ada. Yang saya rasa nggak ada di sini tuh bathrobe-nya. Kenapa saya rasa begitu? Karena saya pernah menonton di sini ada YouTuber yang lumayan terkenal gitu mereview bahwa di sini ada bathrobe-nya 2 teman-teman. Makanya saya minta dibawakan sama resepsionis, tapi akhirnya cepat dibawakan ke kamar gitu. Nah, ini untuk minibarnya.
Disediakan ada teko air panasnya teman-teman. Kemudian seperti biasa di sini banyak laci ya. Ada mini kulkasnya juga di sini. Ada minuman-minuman tapi dalamnya nggak ada nih ya. Tapi tertera di luarnya itu kalau minuman-minuman itu berbayar kalau ada gitu ya. Nah ini disediakan satu botol air mineral yang 1,5 liter teman-teman, satu botol. Ada kopi, teh dan gula juga seperti biasa. Ada cangkir dan juga gelas disediakan. Itu juga saya mau tanyakan teman-teman. Saya nonton di salah satu youtubernya itu di situ ada seharusnya 2 botol. Nah itu disediakan 1 botol. Saya telepon lagi ke resepsionis kan, dijelaskan lagi, oh sebenarnya dapatnya 1 bu. Oh gitu ya. Makanya saya agak heran sedikit sih gitu ya. Apa memang peraturan yang sudah berubah atau memang ada perlakuan khusus? Saya sih agak kurang tahu karena itu videonya udah lama juga sih gitu ya. Nah ini untuk penampakan dari toilet ya teman-teman. Ada 2 wastafelnya dengan cermin yang cukup panjang ke atas ya teman-teman. Ini disediakan untuk hair dryer. Ada sabun cair dan juga sampo di area shower ya. Disediakan sikat gigi, pasta gigi, ada cotton bud di situ teman-teman. Nah ini untuk area showernya, ada hand shower, ada juga rain shower teman-teman. Areanya terpisah dengan toiletnya ya. Jadi toiletnya sebelah sana, di tengah wastafel, dan ini yang di sebelah kanan nih area showernya gitu. Jadi dia memanjang gitu teman-teman ya. Nah kalau teman-teman lihat ini di area bathroomnya itu terang bukan karena cahaya lampu ya teman-teman. Ini memang bagian atapnya itu seperti memakai kanopi dari tempered glass yang kaca bening gitu teman-teman. Jadi sinar matahari bisa masuk ke dalam teman-teman. Jadi agak estetik juga sih, juga hemat listrik ya teman-teman ya. Nah ini disediakan ada 2 handuk juga di situ, dan kalau malam pencahayaannya cukup terang kok teman-teman, estetik dan tidak ada kesan seram-seramnya. Nah seperti ini untuk pemandangan jacuzzinya atau mini whirlpoolnya di sore hari teman-teman. Ini anak-anak lagi bersiap-siap untuk berenang di kolam air hangatnya. Tadi saya rasakan untuk air hangat itu bukan yang panas, benar-benar panas ya teman-teman. Jadinya ini kolam air hangat yang lumayan lah bisa diterima oleh anak-anak ya hangatnya itu. Ini hangatnya itu bukan alami karena di sini ada semacam mesinnya gitu. Ini udah dibawakan bathrobe tadi yang saya minta ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya anak-anak berenang itu kira-kira ketinggian airnya nggak sampai 1 meter kok, jadi aman untuk anak-anak yang kecil, boleh diawasi atau pakai ban berenang ya. Nah sepertinya ini adalah pilihan yang tepat. Saya memilih Pararatu ini teman-teman karena dengan kolam yang sekitar 3x3 meter ini terpantau ya, jadi anak-anak bisa diawasi juga, yang balita juga nggak terlalu jauh untuk berenang-berenangnya gitu ya. Kalau yang panjang saya khawatir nggak bisa kejangkau gitu untuk main area main ya. Kalau gini kan jadi intimate. Kalau untuk honeymoon juga kayaknya cocok nih, karena di dalam kolam jacuzzinya itu seperti ada tempat duduk dari lantai gitu teman-teman. Jadi ada undakan gitu yang bisa sambil duduk mengelilingi gitu ya. Jadinya kalau misalnya untuk sambil ngobrol-ngobrol, berendam, kalau misalnya untuk pasangan di sini yang honeymoon atau untuk sekedar ngeliatin anak-anak berenang juga enak. Nah di sekeliling kolamnya tadi kan enak banget teman-teman ya, ada lampu sorotnya. Nah saya sempat sekali tuh telepon front office karena lampu sorotnya sempat mati 1 gitu ya. Tapi tanggapannya dan responnya cepet kok. Juga sempat sabun cairnya juga habis gitu ya, saya minta ditambahin lagi gitu. Ya walaupun ada beberapa kekurangan di sana sini, tapi saya mengakui sih maksudnya staffnya itu ramah-ramah dan helpful banget gitu ya. Nah ini untuk penerangan di bathroomnya sama sekali nggak creepy teman-teman. Ini di area luar dari Villa Pararatunya ya. Ini saya mau mengarah ke restoran karena mau makan malam teman-teman. Ini di kiri kanannya ini Pararatu yang lain ya. Di sini nggak ada kesan creepy-creepynya. Banyak lampu penerangannya, estetik banget yang lorong yang tadi siang kita lewati. Nah ini untuk area lobbynya cukup terang teman-teman. Ke arah restorannya juga penerangannya cukup terang ya. Ini ke arah parkiran ada lampu-lampunya tuh dengan view restoran Balitera ya. Ini parkirannya lumayan cukup banyak mobil ya teman-teman. Katanya sih semua tipe kamarnya full book ya gitu teman-teman. Makanya tadi saya sempat tanya apakah bisa pindah ke tipe Odessa gitu. Katanya mohon maaf bu, semua kamar penuh full book.
Nah teman-teman nanti bisa ngerasain sendiri kalau nginep di Astakaya Cottage tuh kayaknya nggak cukup 1 hari. Ini sayangnya saya sudah booking villa untuk keesokan harinya di tempat lain gitu ya. Jadi ini nggak bisa diperpanjang kecuali mau di hari ketiganya gitu. Nah ini untuk menu makanannya, ini bisa dilihat di Instagramnya Bali Tiara teman-teman. Ini untuk harganya ya cukup standar seperti restoran di mall ya teman-teman ya. Tapi rasanya lumayan enak-enak dan makanannya cukup cepat disajikannya gitu ya. Saya memesan iga bakar Bali Tiara, ada sop iga. Kalau untuk anak-anak saya pesankan mix platter teman-teman, itu ada chicken popcorn, ada sosis dan ada kentangnya. Pokoknya anak-anak pasti suka deh. Ini pilihan makanannya cukup beragam ya teman-teman ya, ada pizza juga. Saya pesan untuk es kopi gula aren juga kemarin. Makanan dan minumannya sih saya rasa cukup variatif dan juga enak-enak ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang mau pesen GoFood di sini, ini jarak untuk ke restoran terdekatnya tuh jauh, teman-teman. Ini kan jauh dari perkotaan gitu ya. Memang kalau di sini tuh prepare kalau nggak makan di restoran ya makan di kamar, makan pop mie aja gitu kan. Oh iya lupa, sebenarnya ada satu lagi fasilitas di Astakaya Cottage ini, yaitu ada barbecue at cottage. Jadinya bisa dipesan barbekyuan untuk di kamar teman-teman. Nanti akan diantar mejanya, kompornya, dan juga peralatan masak dan juga daging dan persausannya itu di kamar masaknya gitu. Nanti kalau butuh asisten juga bisa juga teman-teman tanya deh di resepsionis atau di front office-nya ya untuk prosedurnya seperti apa. Harganya mulai dari 379.000 kalau nggak salah gitu. Nah, kenapa juga tadi dari siang saya makannya di restoran? Karena di restorannya juga untuk tamu yang menginap itu ada diskon sekitar 10 atau 15% gitu ya. Jadi mau makan pagi, makan siang, makan malam, kalau makannya di restoran selama kita tamu Astakaya Cottage itu dapat potongan teman-teman. Nah, ini saya keliling-keliling nih teman-teman, abis makan di restoran Bali Tiaranya. Tadi area para ratu yang family room di sebelah kiri, di sebelah kanan tadi ada Kala room. Itu banyak lampu yang estetik, jadi kalau mau foto malam-malam juga gak ada serem-seremnya teman-teman. Ini indah banget ya gitu. Makanya saya bilang kalau nginep sehari sebenarnya gak cukup di sini gitu, pengen nambah tapi ya gimana ya, sih juga mau nginep tempat lain juga gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan pengalaman pertama saya nginep di Astakaya Cottage ini ya. Bahkan saya baru pertama kali kayaknya nginep di Ciwidey gitu. Jadinya untuk pengalaman nanti kalau ngajak keluarga ke sini mungkin udah bisa tahu tipe room apa yang akan dipesan dan sudah bisa merekomendasikan nih untuk ke teman-teman atau ke keluarga kalau misalnya untuk ke Ciwidey boleh nginep di Astakaya Cottage ini karena tempatnya cukup nyaman dan bagus gitu ya. Nah, ini tipe Odessa ya teman-teman. Yang di sebelah kiri ini 3 unit yang one bedroom, yang di sebelah kanan ini ada 2 unit, ini family room teman-teman gitu. Di depan persisnya ada lapangan rumput yang bisa dipakai untuk gathering atau acara outdoor gitu ya. Nah, selamat pagi. Ini suasana jam 5 atau setengah 6 ya teman-teman di Astakaya Cottage Ciwidey. Suasananya di dalam kamarnya syahdu banget ya teman-teman. Di luarnya juga bagus, langitnya biru. Udaranya sejuk ya. Semalamnya itu kalau nggak salah suhunya sekitar 17-16 derajat teman-teman. Nah, ini di pagi harinya juga cukup dingin, cuacanya cerah, udaranya
bersih banget gitu ya. Pokoknya ini untuk healing gitu dari keadaan kota Jakarta, Bekasi dan sekitarnya yang hiruk pikuk dengan polusi. Ini bagus banget teman-teman untuk pernafasan gitu ya. Ini juga mata dimanjakan dengan pemandangan. Nih kelihatan di sini ada bukit atau gunung teman-teman dari Astakaya Cottage ini. Nah, saya belum kasih tahu, kemarin saya tuh pesannya lewat tiket.com teman-teman. Jadinya dari harga setelah pajaknya 2,1 juta, itu diskon karena sebelumnya saya punya poin gitu ya, jadi 1,4 juta untuk tipe para ratu one bedroom dengan mini warm pool. Jadi teman-teman yang ingin memesan villa di Astakaya Cottage ini, teman-teman tidak bisa di sembarang platform teman-teman. Hanya bisa di Traveloka, di tiket.com, di Click and Book, atau teman-teman bisa reservasi langsung ke pihak Astakaya Cottage-nya itu melalui WhatsApp atau Instagram gitu ya. Nah, untuk harga villanya ini saya cantumkan untuk di hari weekdays dengan sarapan ya teman-teman. Jadi harganya bisa berubah sewaktu-waktu menurut tanggal teman-teman menginap di sini. Tentu saja di weekdays dan weekend harganya berubah, apalagi nanti kalau ada libur panjang atau libur sekolah ya teman-teman. Kalau teman-teman bilang ini harganya mahal sih, sebenarnya enggak juga teman-teman. Ini worth it sebanding dengan pengalaman yang kalian dapat di sini, di mana pemandangannya, suhunya, udaranya yang segar, kemudian fasilitas dari villanya. Teman-teman pokoknya wajib sekali nyoba kalau ke Ciwidey, mampir ke Astakaya Cottage untuk menginap ya. Oh iya teman-teman, jadi kalau teman-teman main ke Astakaya Cottage, ke daerah Ciwidey ini, untuk wisata destinasi terdekatnya itu ada di Kawah Putih, ke Ranca Upas, atau bisa ke Situ Patenggang, bisa juga main ke Teras Bintang atau Bukit Jamur ya. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri, itu letaknya sih kalau Kawah Putih dan Ranca Upas nggak gitu jauh teman-teman dari sini. Nah, untuk breakfastnya, jadi teman-teman bisa pilih untuk makannya di restoran atau diantarkan ke kamar sesuai jam yang kita minta gitu ya teman-teman. Itu sarapannya karena di weekdays, jadi ala carte bukan buffet ya teman-teman. Jadi kita milih saat check-in kemarin, ingin makan apa besok dibawakan ke kamar gitu ya. Itu kami pesannya nasi goreng Bali Tiara, ada satu lagi nasi campur kalau nggak salah ya teman-teman. Ada dikasih juga jus, pilihannya ada jus, ada teh, ada kopi. Saya pilih jus strawberry gitu. Ada dikasih buah juga, dan ini dikasih untuk nasi goreng untuk anak satu orang ya. Nah kemarin sih dikasih pilihan selain nasi goreng apa gitu, saya lupa ya. Saya pilihnya nasi goreng kalau untuk anak-anak. Nah kalau teman-teman ingin memesan lagi untuk mungkin anak-anak yang lain, itu bisa teman-teman, tapi berbayar lagi tambahan gitu ya untuk sarapan anaknya. Nah kalau teman-teman biasa lihat di Astakaya Cottage ini banyak yang floating breakfast, itu berbayar teman-teman gitu.
Juga kalau teman-teman mau ada dekorasi untuk di kamarnya teman-teman, misalnya birthday atau anniversary, itu bisa menghubungi pihak Astakai Cottage-nya melalui WhatsApp atau Instagram. Nanti harga paket kamarnya atau villanya itu mengikuti paket sekalian dekorasi kamar dan floating breakfast-nya gitu ya. Oke, sekian dulu reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video menarik lainnya seputar destinasi wisata dan kuliner di Kaira and Kairan Channel. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya jika teman-teman suka dengan videonya. See you next time. Assalamualaikum.